Di sebuah sudut kelas Samarinda, terdapat warung rawon legendaris milik Buksum. Warung kecil itu selalu penuh sesak oleh pelanggan, tak peduli pagi, siang, atau malam. Buksum dikenal sebagai wanita tua yang ramah dan cekatan. Rawonnya memiliki cita rasa khas yang tak tertandingi. Namun ada desas-desus yang mengatakan bahwa kelezatan rawon Buksum bukan berasal dari bumbu semata, melainkan karena campur tangan ilmu hitam. Setiap hari, Buksum membuka warungnya sebelum fajar. Dengan sigap, ia menyiapkan bahan-bahan, dari daging sapi segar hingga kuah hitam pekat yang menjadi andalan. Tapi ada satu kebiasaan Buksum yang selalu menarik perhatian. Sebelum memasak, ia selalu masuk ke dapur belakang yang tertutup rapat. Tak seorang pun tahu apa yang dilakukannya di sana. Warga sekitar mulai mencium keanehan setelah beberapa kali mendengar suara-suara aneh dari dapur Buksum. Suara seperti orang berbisik, diselingi tawa pelan yang menyeramkan. "Itu cuma suara kucing," kata Buksum dengan santai setiap kali ditanya. Tapi tak semua orang percaya. Seorang tetangga, Pak Rustam, mengaku pernah melihat Buksum tengah menaburkan sesuatu ke dalam kuah rawonnya. Seperti bubuk hitam aneh, katanya. Namun, ia tak punya bukti kuat untuk melapor. Keanehan lain terjadi ketika seorang pelanggan melihat bayangan hitam melintas di dapur saat ia hendak ke kamar kecil. Kisah-kisah menyeramkan itu makin santer terdengar. Beberapa warga yang penasaran mencoba mengintip dapur Buksum dari jendela kecil di malam hari. Mereka mengaku melihat Buksum berbicara dengan sesuatu yang tak tampak, seperti bayangan besar yang duduk di pojok ruangan. Namun, misteri itu tak mengurangi minat orang untuk membeli rawon Buksum. Bahkan, semakin banyak pelanggan datang, termasuk dari luar kota. Mereka yang tahu cerita mistis itu seolah tak peduli, karena rasa rawon yang mereka dapatkan sepadan dengan desas-desus tersebut. Suatu malam, seorang pemuda bernama Johan, yang dikenal sebagai orang pemberani di kampung, memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia menyelinap masuk ke dapur Buksum ketika warung sudah tutup. Di dalam, ia menemukan meja kecil dengan sesajen berupa kembang, darah ayam, dan foto seorang pria tua yang sudah lusuh. Saat Johan hendak keluar, Buksum memergokinya. Dengan suara berat yang tak seperti biasanya, ia berkata, "Apa yang kau cari di sini, Johan?" Johan terpaku. Matanya melihat tubuh Buksum berubah. Bayangan hitam besar muncul di belakangnya, memancarkan aura menakutkan. Johan segera kabur dan melaporkan apa yang dilihatnya kepada warga. Namun, mereka ragu untuk bertindak, takut dengan balasan dari Buksum dan makhluk gaib yang melindunginya. Keadaan berubah ketika seorang kiai bernama Ustaz Hamdan mendengar cerita ini. Ia memutuskan untuk membantu warga mengungkap kebenaran. Bersama beberapa orang berani, ia mendatangi warung Buksum di malam hari. Buksum menolak tuduhan mereka, tetapi Ustaz Hamdan memulai doa dan ritual untuk mengusir energi jahat di warung itu. Selama prosesi, Buksum berteriak-teriak kesakitan. Dari dapur terdengar suara menggelegar seperti guntur, diikuti bau anyir yang menusuk. Setelah prosesi selesai, Buksum mengakui segalanya. Ia bercerita bahwa sejak suaminya meninggal, ia merasa kesulitan menghidupi dirinya. Seorang dukun menawarkan pesugihan dengan syarat memberi sesajen setiap malam. Sebagai imbalannya, makhluk gaib itu membantu melariskan dagangan rawonnya. Namun, hidup Buksum tak pernah tenang. Setiap malam, ia dihantui rasa takut akan balasan dari makhluk yang ia pelihara. Ia menyesali perbuatannya, tapi tak tahu cara keluar dari perjanjian itu. Ustaz Hamdan memberi Buksum kesempatan untuk bertobat. Ia membimbing Buksum untuk melepaskan diri dari pengaruh ilmu hitam. Walau butuh waktu lama, Buksum akhirnya berhasil meninggalkan pesugihan itu dan memilih hidup sederhana dengan berdagang secara jujur. Warung rawon Buksum tak lagi seramai dulu, tapi ia merasa lebih damai. Beberapa pelanggan setia tetap datang karena mereka tahu Buksum telah berubah. Ia pun sering berbagi pengalaman hidupnya kepada orang lain agar tak terjerumus ke jalan yang sama. Pesan moral: keserakahan dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan instan dapat menjerumuskan kita ke jalan yang salah. Apapun tantangan hidup yang dihadapi, selalu ada cara yang lebih baik dan halal untuk mengatasinya. Dengan keberanian untuk bertobat dan berusaha memperbaiki diri, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua.